Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja sambil menatap tajam, "kerajaan kita akan kedatangan dua tamu agung, seorang pendeta Kristen dari Roma dan seorang rabi Yahudi dari Yerusalem. Mereka ingin berdebat tentang kebenaran agama, dan kau, Abu Nawas, harus mewakili Islam." Abu Nawas mengelus janggutnya yang lebat. "Tuanku, bila ini demi kebaikan dan ilmu pengetahuan, maka hamba siap. Tapi apakah ini ajang perdebatan atau pencarian kebenaran?" Raja tersenyum. "Sedikit dari keduanya, tapi jangan sampai istana jadi tempat bakar-bakar kitab." Hari debat pun tiba. Di balairung besar istana, duduklah ketiga tokoh. Pendeta Marcellus, berjubah putih bersilang salib emas. Rabi Eliezer, berjanggut panjang dan topi bulu. Abu Nawas, bersarung sederhana dan sorban warna-warni, membawa tongkat kebijaksanaan dari kayu zaitun. Orang-orang kerajaan berkumpul, termasuk para cendekiawan dan penasihat istana. Raja membuka acara. "Hari ini, kita tak mencari siapa paling benar, tapi siapa paling bijaksana dalam menyampaikan kebenaran menurut keyakinannya." Tepuk tangan menggema. Debat dimulai. Pendeta Marcellus berdiri. "Tuhan adalah kasih, dan melalui Yesus Kristus, kasih itu turun ke dunia." Rabi Eliezer mengangkat tangan. "Tuhan adalah satu, dan telah menyampaikan hukum-hukumnya melalui Musa." Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. "Tuhan adalah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ia tak serupa dengan makhluk manapun. Tapi, bolehkah saya bertanya balik?" Raja mengangguk. "Jika Tuhan itu kasih," kata Abu Nawas sambil menatap sang pendeta, "mengapa kasih itu tidak bisa mencegah perang salib?" Pendeta terdiam. "Jika Tuhan adalah hukum," katanya ke sang rabi, "mengapa hukum itu tidak bisa mencegah perpecahan di antara Bani Israel sendiri?" Rabi terdiam. Abu Nawas mengakhiri, "Menurut Islam, Tuhan Maha Bijaksana, tapi kebijaksanaannya kadang tersembunyi agar manusia mau berpikir, bukan hanya berdebat." Penonton bergemuruh. Sang raja mencatat, "Pertanyaan cerdas menumbuhkan akal, bukan sekadar argumen." Rabi Eliezer berkata, "Kitab Taurat diturunkan langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Tidak ada yang lebih orisinal." Pendeta Marcellus menyela, "Tapi Injil membawa kabar gembira tentang cinta kasih dan pengampunan." Abu Nawas tenang. Ia membuka Al-Quran kecil dari sakunya. Al-Quran adalah wahyu terakhir, menyempurnakan kitab sebelumnya. Pendeta dan rabi tampak ingin menanggapi, tapi Abu Nawas mengangkat satu tangannya. "Bayangkan 3 orang menggambarkan matahari," katanya, "yang satu melukis saat fajar, satu saat tengah hari, dan satu saat senja. Lukisan mana yang paling benar?" Raja berkata, "Semua benar, tergantung waktunya." Abu Nawas tersenyum. "Maka wahyu pun datang sesuai zaman, bukan untuk saling meniadakan, tapi untuk menyempurnakan pemahaman manusia." Debat pun senyap sejenak. Bahkan burung merpati di atas istana pun berhenti bersiul. Pendeta menjawab, "Hanya yang percaya kepada Kristus yang akan diselamatkan." Rabi menjawab, "Hanya yang taat kepada Taurat yang akan masuk Taman Eden." Abu Nawas berdiri, kali ini lebih serius. "Apakah surga hanya taman eksklusif? Ada pagar? Ada satpam?" Semua tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Di dalam Islam, orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena merasa paling benar." Raja mengangguk dalam. "Lalu siapa yang paling banyak dapat rahmat?" Abu Nawas menjawab, "Yang paling banyak memberi rahmat kepada sesama, bukan yang paling pintar berdebat."
Untuk menguji kebijaksanaan, Raja mengajukan teka-teki. Ia memberikan gelas kosong kepada ketiganya. Isilah gelas ini tanpa air, tanpa angin, tanpa benda. Tapi buatlah isinya nyata. Pendeta dan Rabi saling melirik. Mereka bingung. Abu Nawas tersenyum. Ia membawa gelas itu ke anak kecil dan berkata, "Nak, doakan aku supaya selalu jujur." Anak itu berdoa dengan polos. Abu Nawas kembali ke hadapan raja. "Tuanku, gelas ini kini berisi doa. Ia tak terlihat, tak teraba, tapi nyata di hati." Semua terdiam. Rabi dan pendeta pun menunduk, menghormati. Setelah gelas doa membuat semua terdiam, Raja Harun al-Rashid tampak masih penasaran. Ia berdiri, berjalan ke tengah balairung, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, pendeta Marcellus, dan Rabi Elif, jika Tuhan itu satu, mengapa umatnya melihat dua langit berbeda?" Rabi menjawab, "Langit kami dipenuhi hukum dan janji." Pendeta menjawab, "Langit kami penuh harapan dan penebusan." Abu Nawas tertawa kecil. "Tuanku, izinkan saya menjawab, tapi bukan dengan kata, melainkan dengan pengalaman." "Bagaimana caranya?" tanya sang raja. Abu Nawas memanggil 3 pemuda buta dari desa. Ia membawa mereka ke taman istana dan menyuruh mereka menyentuh seekor unta. Yang pertama menyentuh kaki berkata, "Unta itu seperti tiang." Yang kedua menyentuh perut berkata, "Unta itu seperti tembok bundar." Yang ketiga menyentuh ekor berkata, "Unta itu seperti tali tambang." Abu Nawas tertawa. Mereka semua benar, tapi semua juga salah, karena masing-masing hanya menyentuh sebagian. Raja pun mengangguk, "Paham. Begitu pula dengan manusia dan agama. Kita melihat sebagian kebenaran sesuai jangkauan iman dan akal kita. Tapi Tuhan, Dia jauh lebih besar dari pemahaman siapapun." Keesokan harinya, para pemuka agama mulai menyusun argumen yang lebih tajam. Kali ini mereka menyampaikan dalil dan filosofi, tapi raja memberi satu aturan. Siapa yang menjelaskan iman tanpa menyebut nama kitabnya, hanya dengan logika dan akhlak, akan mendapatkan hadiah 100 dinar emas. Pendeta mulai. Seorang petani menanam biji di tanah, menyiram dengan cinta, dan menanti dengan sabar. Ia tak bisa memaksa panen datang. Begitulah iman menurutku, kesabaran dalam cinta. Rabi pun menyambung, "Iman seperti lilin dalam gua gelap. Ia tak membakar orang lain, tapi menuntun yang tersesat. Semakin banyak lilin, makin terang jalan. Tapi cahaya tak boleh sombong karena sinarnya, ia cuma pantulan dari Yang Maha Cahaya." Semua menoleh ke Abu Nawas. Ia menjawab dengan cerita. Suatu hari, seorang domba jatuh ke sumur. 3 orang lewat. Yang pertama sibuk berdoa agar domba diselamatkan. Yang kedua menganalisis kenapa domba jatuh. Yang ketiga langsung turun menolong. Menurutku, yang ketiga itu paling beriman. Raja tak bisa menahan tawa dan kagum. 100 dinar untukmu, Abu Nawas." Tuanku," jawab Abu Nawas, "buat beli domba baru saja cukup." Saat debat mulai memanas, seorang anak kecil dari rakyat jelata menyelinap masuk. Ia berseru, "Kalau Tuhan satu, mengapa namanya beda-beda? Kenapa enggak semua sepakat saja memanggilnya Yang Maha Hebat?" Semua pemuka agama terdiam. Sang anak melanjutkan, "Ayahku memanggil ibuku Cinta. Pamanku memanggil ibuku Adik. Tetanggaku memanggilnya Bulina. Tapi semua menunjuk orang yang sama." Abu Nawas bertepuk tangan keras. "Luar biasa, anak ini." Pendeta dan Rabi pun tersenyum. Abu Nawas menatap raja.
Kita yang dewasa sering memperdebatkan nama dan lupa hakikat. Anak kecil ini mengingatkan, Tuhan tak terbatasi oleh bahasa, tapi oleh hati manusia yang sempit. Raja bangkit dari kursi tahtanya dan memberikan sebuah pena emas kepada anak itu. Tulislah masa depan, wahai bijak kecil. Dunia butuh lebih banyak pertanyaan tulus daripada debat kosong. Malam harinya, Abu Nawas menghilang dari istana. Raja panik. Pendeta dan rabi pun khawatir. Setelah dicari seharian, akhirnya Abu Nawas ditemukan berdiri di tengah pasar, berdiskusi dengan penjual roti, pemabuk, pengemis, dan anak-anak jalanan. Raja datang menghampiri. Wahai Abu Nawas, debat besar sedang berlangsung. Mengapa kau di sini? Abu Nawas menjawab, Tuanku, di istana kita berbicara tentang Tuhan. Tapi di pasar, aku melihat Tuhan bekerja. Di mana? Tanya sang raja. Di tangan ibu yang memberi sisa roti pada pengemis. Di peluh kuli yang bekerja jujur. Di air mata pemuda yang ingin berubah. Tuhan hadir dalam tindakan, bukan hanya perdebatan. Pendeta dan rabi pun mendekat, tak berkata apa-apa. Suatu malam, Raja Harun memanggil ketiganya. Ia memberikan sebuah gulungan kertas tertutup. Tulisan di luar. Bacalah ini tanpa membukanya. Pendeta memohon izin membuka. Raja berkata, kalau kau buka, kau melanggar perintah. Rabi mencoba menerawang isi kertas, tapi tak bisa. Abu Nawas mengambil kertas itu, mengangkat ke arah cahaya lilin, lalu berkata, tulisan ini tak perlu dibaca dengan mata, tapi dengan akal dan niat. Raja tersenyum. Dan apa isinya, Abu Nawas? Isi gulungan ini adalah ujian untuk melihat siapa yang taat, siapa yang penasaran, dan siapa yang bijaksana. Raja tertawa keras dan berkata, gulungan itu kosong, Abu Nawas. Tapi jawabanmu penuh makna. Hari terakhir debat pun tiba. Pendeta berkata, aku tak membawa kemenangan, tapi membawa banyak pelajaran dari kalian. Rabi menambahkan, kebijaksanaanmu, Abu Nawas, seperti anggur yang memabukkan hati tapi menyembuhkan jiwa. Abu Nawas menutup dengan satu kalimat, Tuhan itu satu, tapi menciptakan banyak jalan agar manusia belajar berjalan bersama, bukan saling menjatuhkan. Raja Harun al-Rashid berdiri dan mengangkat tangan. Dengan ini, aku nyatakan bukan siapa yang menang, tapi kebijaksanaan yang kita rayakan. Semua bersorak. Setelah debat usai dan para tamu mulai mempersiapkan pulang, Raja Harun al-Rashid mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Ia pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, 3 malam ini aku bermimpi tentang tangga menuju langit. Malam pertama, aku hanya naik 1 anak tangga. Malam kedua, tangganya hilang. Malam ketiga, aku malah jatuh ke sumur. Apa arti semua ini? Abu Nawas tidak menjawab cepat. Ia malah menggoyang-goyangkan tongkatnya, lalu berkata pelan, Tuanku, apakah setelah debat, Tuanku merasa lebih tinggi derajatnya daripada rakyat yang belum berilmu? Raja terdiam. Sedikit mungkin, aku merasa bangga. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Maka itu, malam pertama adalah naik karena ilmu. Malam kedua tangga hilang karena sombong. Malam ketiga jatuh karena lupa diri. Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah tangga menuju kesombongan. Raja bangkit dan memeluk Abu Nawas. Kau bukan hanya penasehatku, Abu Nawas, tapi juga penjaga hatiku. Suatu sore sebelum pulang ke Yerusalem, Rabi Eliezer meminta ditemani Abu Nawas untuk mengunjungi masjid di Baghdad. Bolehkah aku masuk?
bukan untuk sholat, hanya untuk mengagumi ketenangan. Abu Nawas tersenyum. Tempat ibadah adalah rumah damai, bukan benteng eksklusif. Rabi pun masuk. Ia melihat jamaah saling menyapa, anak-anak mengaji, dan seorang kakek membetulkan sandal-sandal berserakan. Air mata Rabi menetes. Aku melihat cahaya Tuhan bukan dari langit, tapi dari laku manusia. Saat keluar, Rabi berkata, mungkin kita membaca kitab yang berbeda, tapi kita menyembah Tuhan yang sama dalam wajah yang kita cintai. Abu Nawas menepuk bahu Rabi. Tuhan tersenyum hari ini. Sementara itu, Pendeta Marcellus malah duduk di warung teh rakyat. Ia ingin tahu bagaimana ajaran Abu Nawas menjalar ke masyarakat. Di sana, ia melihat seorang pemuda marah karena ditipu temannya. Pendeta ikut nimbrung dan berkata, "Maaf, bolehkah saya tanya, apa yang akan kau lakukan padanya?" Pemuda itu menjawab, "Kalau ini zaman dulu, sudah saya hajar." Tapi Abu Nawas pernah bilang, "Marahlah dengan niat mendidik, bukan menghancurkan." Pendeta kaget. Ia melihat nama Abu Nawas bukan hanya bergaung di istana, tapi hidup dalam hati rakyat kecil. Malam terakhir, pendeta, Rabi, dan Abu Nawas bertemu di atas menara pengamatan bintang. Mereka melihat langit. 3 bintang tampak sejajar. 3 bintang yang menyala bersama, kata Rabi. Mereka tak saling menghalangi cahaya, kata pendeta. Dan semua tetap berputar mengelilingi matahari yang satu, kata Abu Nawas. Mereka saling menatap dan tersenyum. Pendeta mengangkat cangkir anggur-anggur tak memabukkan. Untuk persahabatan yang melebihi batas agama. Rabi mengangkat kurma kering. Untuk kebaikan yang lebih tua dari doktrin. Abu Nawas mengangkat air zam-zam. Untuk cinta yang tak mengenal nama, hanya rasa. Setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, Raja menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah kursi Abu Nawas. Dalam kotak itu terdapat sepucuk surat kecil bertuliskan, "Jika suatu hari orang-orang kembali berperang atas nama Tuhan, bukalah ini." Raja bertanya-tanya. Ia lalu menyimpan kotak itu dalam ruang rahasia istana. Bertahun-tahun kemudian, ketika muncul konflik antar pemeluk agama di wilayah perbatasan, Raja, yang sudah tua, membuka kotak itu. Di dalamnya, hanya ada sebuah cermin bundar kecil. Di belakangnya, tulisan, "Sebelum kau salahkan iman orang lain, lihat wajahmu sendiri di sini." Raja menitikkan air mata. Ia tahu, Abu Nawas telah meninggalkan jawaban terakhir. Setelah debat itu, Abu Nawas tak pernah lagi terlihat di istana selama beberapa bulan. Banyak yang berkata ia pergi bertapa. Ada pula yang bilang ia sedang menyamar sebagai penggembala kambing. Namun suatu hari, seorang musafir dari kota jauh datang dan bercerita, "Aku pernah bertemu lelaki lucu dan cerdas di pasar tua Damaskus. Ia menyamar sebagai penjual tasbih, tapi cara ia menjawab pertanyaan membuat orang-orang menangis dan tertawa." Raja tertawa keras. Itu pasti Abu Nawas. Ia tak butuh tahta untuk berkuasa. Ia hanya perlu cerita dan tawa untuk mengubah dunia. Bertahun-tahun kemudian, kisah debat 3 iman antara Abu Nawas, Pendeta Marcellus, dan Rabi Eliezer menjadi legenda yang diceritakan dari masjid, gereja, hingga sinagoga. Bahkan ada yang menuliskannya dalam 3 bahasa berbeda dan disimpan di perpustakaan kerajaan. Pesan Abu Nawas terus hidup. Kalau engkau melihat orang beda agama seperti melihat cermin, engkau akan memperbaiki diri. Tapi kalau engkau melihat mereka seperti kaca jendela, engkau hanya akan menilai tanpa memahami.
Dan hingga hari ini, ketika seseorang bertanya, siapa paling benar di antara mereka? Orang bijak akan menjawab, yang paling benar adalah yang paling rendah hati.